Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Nuha dengan NIM 43040020125 dari kelas 2C Prodi Psikologi Islam dengan dosen pengampu Ibu Ina Izzatul Munah MAG selaku bidang studi tafsir ayat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, memaparkan materi tentang penciptaan proses penciptaan, perkembangan dan pertumbuhannya. Dari tafsir Al-Misbah, Bapak Muhammad Quraish Al-Shihab di sini menjelaskan tafsir surah Al-Mu'min ayat 12 sampai 16. Di sini saya bacakan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, kemudian kami menjadikan nuftah dalam tempat yang kukuh, kemudian kami diciptakan nuftah itu alaqah, lalu kami ciptakan alaqah itu muftagah, lalu kami ciptakan muftagah itu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging, kemudian kami wujudkannya makhluk lain. Maka maha banyak keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaan yang terbaik. Kemudian sesudah itu benar-benar kamu akan mati, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Dalam surah ini menjelaskan bahwa apapun hubungan yang Anda pilih atau kemukakan, yang jelaskan ayat ini lebih kurang menyatakan, dan sesungguhnya kami bersumpah bahwa kami telah menciptakan manusia, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya, yakni saripati itu nuftah yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim ibu. Kemudian kami ciptakan, yakni dijadikan nuftah atau qalqalah, lalu diciptakan sesuatu yang kecil sekerat daging. Lalu kami ciptakan, yakni menjadikan nuftah itu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami mewujudkan, yakni tulang bungkus daging itu menjadi, setelah kami meniuplah ruh ciptaan ruh kami kepadanya makhluk lain daripada yang lainnya, sepenuhnya berbeda dengan unsur-unsur kejadian yang tersebut diantara, bahkan berbeda dengan makhluk-makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta yang terbaik. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai anak cucu Adam sekalian, sesudah itu, yakni sesudah melalui proses tersebut, dan ketika anak kecil, remaja, dewasa, tua, dan ini pikun, benar-benar kamu akan mati, baik pada masa pikun maupun sebelumnya. Kemudian setelah kamu mati akan dikuburkan. Sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari kubur untuk dimintai pertanggungjawaban. Lalu masing-masing kami beri balasan dan ganjaran. Dalam banyak berpendapat bahwa yang dimaksud dari Adam ini, memang ayat selanjutnya menyatakan kami menjadikan nuftah, bukan kami menjadikan keturunan. Nuftah ini menurut penganut pendapat di atas tidak menjadi halangan, karena sudah demikian populer bahwa anak keturunan Nabi Adam melalui proses nuftah. Bagi tidak menerima pendapat di atas ini, ada yang menyatakan bahwa kata al-insan dimaksud adalah jenis manusia. Al-Biqai misalnya menulis bahwa merupakan tanah menjadi bahwa penciptaan Adam. Dari Tahir Ibn Ashur, walaupun membuka kemungkinan memahami kata al-insan adalah arti Adam, cenderung berpendapat bahwa al-insan yang dimaksud dengan adalah putra-putri Adam SAW. Saripati dan tanah itu menurutnya adalah apa yang diproduksi oleh alat pencernaan dari bahan makanan yang kemudian menjadi darah dan kemudian berproses hingga akhirnya menjadi sperma ketika terjadi hubungan seks. Inilah yang dimaksud dengan saripati tanah, karena berasal dari makanan manusia, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah. Nuftah ini dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Ada juga memahami kata itu adalah arti dari pertemuan sperma dan ovum. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah
yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari kelamin pria mengandung sekitar 200 juta benih manusia, sedangkan yang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja. Dari alkolah yang diambil dari kata alak, dalam kamus-kamus bahasa, kata itu diartikan dengan segumpal darah yang membeku. Terus sesuatu yang seperti cacing berwarna hitam terdapat dalam air yang bila air itu diminum cacing tersebut menyangkut di kerongkongan. Sesuatu yang bergantung atau berdempet. Dahulu yang kata tersebut dipahami dalam arti segumpal darah, tetapi setelah kemajuan ilmu pengalaman serta maraknya penelitian, mereka lebih cenderung memahami dalam arti sesuatu yang bergantung atau berdempet di dinding rahim. Setelah jadi pembuahan nuftah yang berada di dalam rahim itu, terjadi proses di mana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru yang kemudian terbelah menjadi dua, lalu dua itu menjadi empat menjadi 8, demikian seterusnya berkelipatan 2, dan dalam proses itu ia bergerak menuju ke dinding rahim, dan berkelipatan 2 itu dalam proses bergerak menuju ke dinding rahim dan akhirnya bergantung atau berdempet di sana. Dari kata ini, alaqah atau alaq itu yang arti bersegumpal darah, yang bisa diambil dari kata mengunyah atau mubtada yang adalah sesuatu yang kadarnya kecil sehingga dapat dikunyah. Inilah penjelasan dari tafsir Al-Misbah dari Bapak Quraish Al-Shihab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tafsir dari Ibnu Katsir dari Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syahid. Dalam tafsir ini Al-Mu'min ayat 40 sampai 67, dari sampai 67 ini, katakanlah ya Muhammad, sungguhnya aku dilarang beribadah kepada sembahan yang kamu sembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Rabbku, dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Rabbnya semesta alam. Dialah yang mencipta kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai ke masa dewasa, kemudian sampai dibiarkan hidupnya. Sebelum itu kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu membebani. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepada jadilah, maka jadilah ia. Di sini juga menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa sampai dewasa nanti dan sampai tua nanti dibiarkan hidup. Bahwa di sini yaitu dialah yang membolak-balikan kalian dalam semua perputaran tersebut, Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya berdasarkan perintah, aturan dan ketentuannya. Dari sebelum ada dan keluarnya ke alam dunia ini, bahkan ibunya telah menggugurkannya. Ada pula di antara mereka yang diwafatkan di waktu kecil, di waktu muda dan di waktu tua, seperti firman Allah Ta'ala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, liyubanna lakum wa yuqiru fil ahrahami ma nasya'u ila ajalin musamma, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki kami waktu yang sudah ditentukan. Quran Surat Al-Hajj ayat 5.
Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setetes nuftah, yakni air mani sesudah itu dari segumpal darah, yakni dari kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak lafal tiflah, sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal bermakna jamak, kemudian dibiarkannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa, masa sempurnanya kekuatan kalian, yaitu diantara dewasa masa sempurna kekuatan kalian, bahwa diantara umur 30 sampai dengan 4 tahun, kemudian dibiarkan kalian hidup sampai tua tanpa dibaca syuhkan atau syuhkan, diantara kalian dapat diwafatkan sebelum itu. Adapun Quran surah Al-Alaq ayat 1-2, bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari kesimpulan tersebut dalam tafsir dan ayat Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang bercerita mengenai manusia, dan ini suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan tidak ada satu ayat pun atau hadis maupun manusia itu menggunakan 3 istilah al-insan, al-basar, dan al-bani Adam. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna karena manusia diciptakan dan saripati yang kemudian menjadi nuftah atau alaqah dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi wujud yang sekarang ini. Dalam proses penyiptaan manusia itu terdapat unsur jasmani dan unsur rohaninya. Perbincangan Al-Quran secara lebih jelas mengenai unsur badaniyah manusia tergambar dalam proses penciptaannya, yaitu terdapat surat Al-Mu'min yang tadi ayat dari 12-16, Al-Mu'min ayat 6-7, dan Al-Alaq ayat 1-2, dan Al-Hajj ayat 5. Mungkin dari itu, bila mohon maaf jika ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.